Oke, halo, assalamualaikum semuanya. Masih belajar pemrograman dasar bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang looping. Looping adalah perulangan. Nah, perulangan ini sebenarnya sering kita lakukan. Contohnya, hal yang sering kita lakukan berulang-ulang itu seperti berkedip, kemudian bernafas, atau mengunyah makanan. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang terlihat sepele dan receh ya, tapi berkedip ini kita bisa melakukannya setiap menit beberapa kali, atau kalau bernafas dalam 1 menit ada beberapa kali tarikan dan keluaran nafas. Supaya apa? Ya, supaya organ-organ tubuh bisa berfungsi dengan baik. Nah, perulangan ini dilakukan secara otomatis atau secara ya terprogram lah ya, manusia seperti apa em, untuk hidup ini kebutuhannya. Nah, ketika kalian sudah membaca modul dan paham, kalian tidak perlu melihat video ini. Tapi ketika kalian bingung, kalian harus melihat video ini sampai tuntas karena akan saya jelaskan tentang flowchart-flowchart seperti pada minggu lalu. Oke, jadi kali ini sudah saya siapkan flowchart tentang PDKT. Flowchart PDKT, dan ini adalah flowchart untuk looping, dimana kita melakukan PDKT ini kan ya kalau beruntung sekali berhasil ya, tapi kalau nggak beruntung kan berkali-kali percobaan, berkali-kali usaha, berkali-kali apa itu namanya ya, mencari target dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kembali lagi ke penjelasan flowchart, awal dan akhir selalu digambar dalam simbol oval, sementara lainnya tidak harus menggunakan persegi panjang saja, tapi ada jajar genjang untuk proses. Dan kali ini ada decision berupa belah ketupat untuk sebuah keputusan. Langsung saja saya jelaskan. Jadi ini adalah flowchart PDKT. Flowchart PDKT ini ya sangat familiar ya dengan kondisi kalian sebagai remaja-remaja gitu. Untuk memulai sebuah proses PDKT, kalian harus mengumpulkan data dulu. Nah, ini adalah input, mengumpulkan data. Siapa sih yang ingin kalian dekati? Jadi masih ingin tahapnya, belum melakukan suatu usaha. Jadi masih merencanakan seperti itu. Nah, setelah kalian mengumpulkan data siapa saja yang ingin didekati, maka langkah selanjutnya adalah memasang target atau menentukan target. Orang-orang mana saja yang kira-kira oke, atau menurut di list prioritas kalian itu, oh ini ada list pertama, oh anaknya keren banget, pinter dan lain sebagainya seperti itu. Nah, memasang target ini juga masih berupa input karena masih belum melakukan suatu tindakan yang nyata. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah modus. Modus ini kita gambarkan sebagai jajar genjang karena modus ini adalah proses. Modus ini proses. Kalau dirinci bisa menjadi chat, ya bukan mewarnai tembok itu bukan, tapi chatting untuk ya ngobrol, kenalan lebih dekat dan lain sebagainya. Modus juga bisa dilakukan dengan ngajak jalan, ya di kala pandemi ini ngajak makan agak sulit ya memang ya, tapi ya saya yakin kalian punya ide lah kalau melakukan PDKT itu, idenya malah lebih banyak daripada cara mengerjakan tugas ya. Jadi logikanya lebih main atau lebih berfungsi ketika melakukan hal-hal seperti ini daripada melakukan atau mengerjakan tugas maupun pelajaran. Oke, jadi kembali lagi, setelah kita mulai mengumpulkan data, kemudian memasang target dan melakukan modus sebagai prosesnya, modusnya berproses. Nah, apakah modus ini berhasil? Jika iya, PDKT-nya sukses karena selesai. Nah, decision ini adalah sebuah keputusan antara iya dan tidak. Jika iya, maka selesai proses PDKT-nya. Ingat, ini flowchart PDKT, bukan flowchart untuk menembak atau flowchart cara berpacaran. Oke ya. Oke, sementara ketika modus ini gagal dilakukan, maka otomatis kalian akan mengulang lagi. Mengulang dari mana? Bisa dari start sebenarnya, atau bisa dari mengumpulkan data jika datanya habis. Tapi kita sederhanakan saja, ketika modus ini gagal, berhasil tidak, maka kita bisa memasang target lagi yang lain. Seperti itu. Setelah memasang target, modus lagi,
Apakah berhasil? Tidak, ngulang lagi. Nah, proses perulangan seperti inilah yang dinamakan looping. Nah, kapan selesainya looping ini? Ketika modusnya berakhir. Dalam kasus seperti ini ya, ini adalah contoh yang sangat sederhana untuk PDKT. Nah, saya harap semuanya bisa memahami. Jika kurang paham, bisa ditanyakan melalui WA ataupun mengulang video ini berkali-kali. Oke, karena sudah hampir 6 menit. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi.